Pertama, di sini kita bakal ngebahas tentang sistem informasi keuangan. Tapi sebelum itu, kenalin dulu kita dari kelompok 6 nih. Kita ada Afifah Septi Ananda Putri, Chandra Adi Purwanto, Okta Adetiana, Syifa Salsabila, Siti Nur Hidayah. Jadi, langsung aja kita ke pembahasannya nih. Sistem informasi keuangan itu apa sih? Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada perorangan atau kelompok orang dalam perusahaan yang berisi permasalahan keuangan dan informasi tentang aliran uang bagi para pemakai yang ada pada perusahaan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Fungsinya kira-kira apa aja ya? Pertama, sebagai penentuan dari kegiatan penjualan perusahaan yang akan dijadikan laporan kepada pimpinan. Kedua, mengontrol pengeluaran dan memastikan kesesuaian anggaran. Ketiga, mempermudah pelaksanaan, perbaikan, dan pengambilan keputusan manajemen yang strategis. Tujuan sistem informasi keuangan apa aja ya? Membantu menyusun laporan agar sesuai dengan standar keuangan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga mudah dilacak dan diaudit. Dan yang terakhir, mempermudah proses audit internal maupun eksternal karena data sudah tersimpan rapi dan terstruktur. Model sistem informasi keuangan ada dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Subsistem input meliputi 1. Sistem informasi akuntansi, pengumpulan data, pengubahan data, penyimpanan data, dan pembuatan dokumen. 2. Sistem audit internal, menguji akurasi catatan perusahaan dan meningkatkan kualitas sistem perusahaan tersebut. 3. Sistem intelijen keuangan, mengidentifikasikan sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik. Subsistem output 1. Subsistem peramalan, kegiatan matematis untuk menganalisis permintaan pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi dan keuangan yang ada. 2. Subsistem manajemen dana, memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. 3. Subsistem pengontrolan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari anggaran atau kebijakan keuangan. Kira-kira peranan sistem informasi itu apa ya? Dan bagaimana contohnya? Jadi peranan sistem informasi itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Contoh di perusahaan bank BCA, sistem keuangan mereka terintegrasi dengan audit internal. Setiap transaksi nasabah atau pengeluaran operasional bisa dilacak dengan jelas, sehingga mengurangi potensi fraud dan meningkatkan kepercayaan regulator. Inilah beberapa komponen-komponen sistem informasi keuangan. 1. Perangkat keras, hardware, komputer, server, scanner, printer, dan sebagainya. 2. Perangkat lunak, software, aplikasi atau program akuntansi dan keuangan. 3. Basis data, database, penyimpanan data transaksi dan laporan. 4. Prosedur, aturan dan langkah-langkah kerja dalam pengolahan data keuangan. 5. Sumber daya manusia, operator, analis keuangan, akuntan, dan pengguna lainnya. Jenis-jenis sistem informasi keuangan. Sistem akuntansi keuangan, financial accounting system, mencatat transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan eksternal. 2. Sistem penganggaran, budgeting system, mengelola dan memantau anggaran organisasi. 3. Sistem akuntansi manajemen, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan internal. 4. Sistem penggajian, payroll system, mengelola pembayaran gaji dan tunjangan. 5. Sistem pengelolaan aset tetap, memonitor penggunaan dan nilai aset tetap. 6. Sistem perpajakan, mengelola kewajiban perpajakan dan pelaporan pajak. Selanjutnya kita akan bahas teknologi pendukung sistem informasi keuangan. 1. Software akuntansi, SAP, Oracle Financials, MYOB, Zahir, Accurate. 2. ERP, Enterprise Resource Planning, sistem terintegrasi yang mencakup keuangan, SDM, produksi, logistik, dalam 3. Cloud-based accounting, memberikan akses fleksibel dan real-time atas data keuangan dari mana saja. 4. Business Intelligence, BI, alat bantu analisis data keuangan secara mendalam. Inilah beberapa contoh penerapan sistem informasi keuangan. Ada juga loh manfaat implementasi sistem informasi keuangan seperti 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 2. Mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan. 3. Mempercepat penyusunan laporan keuangan. Keempat,
Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat. 5. Mendukung pelaporan yang transparan dan akuntabel, terutama di sektor publik. Jadi kesimpulannya adalah, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi, subsistem dari CBIS, yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Baik, mungkin tidak terasa kita sejauh ini, itulah materi tentang sistem informasi keuangan. Terima kasih yang sudah menonton, kita pamit, see you guys.